Iya. Enggak, perlu tinggal. Nanti kalau kita kayak bisa kayak selanjutnya, aku ngomong apa ya? Oh ya, mengenai pondok pesantren. Bukan ini aku ngomong. Oh ya, dalam Quran surat, oh ya kemarin saya lupa ngomong ini. Kemarin biar kita disepakati saja, berdasarkan hasil diskusi di sini ada teman-teman dai dan daya kemarin, bahwasanya seorang dai janganlah ingin populer, janganlah ingin kepengen tenar, tetapi seorang dai itu harus punya citra. Apa itu citra? Nama itu di mana label pada diri kita. Ketika kita yang namanya dai itu nggak mesti kita berdakwah seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya di dalam suatu kewayangan itu ada dalil yang tertancap di dalamnya. Betul, percaya bisa sebut. Apa itu? Ismir ala khairi watruk kalal baghi jannatuka. Ismir yang menjadi semar, watruk yang menjadi petruk dan seterusnya. Enggak cuma bisa berdiri ngomong di depan orang seperti itu enggak, tetapi seorang dai yang utama adalah ketika dia mampu mengkultur terhadap masyarakat. Sah enggak ketika saya jadi dai saya didandut sah enggak? Sah. Bisa. Ketika saya ingin berdakwah mengenai cinta, kata orang ku jatuh cinta. Misalnya seperti itu. Ketika saya ingin mau bilang berkata cinta, terus saya ingin dangdut kalau cinta, Bisa ngomong. bisa direkayasa. Oh salah. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak orang, banyak bocah disunatnya dewasa. Boleh nggak saya nyanyi seperti itu? Boleh, asalkan nanti bagaimana argumen kita menerapkan kepada hal tersebut. Selanjutnya, mengkultur di sini bukan hanya kita berdiri di depan, ngomong secara formal, ngomong tegas, melawak, mendandut, tapi bagaimana kita bisa menyentuh hati para pemirsa juga. Ini kisah yo. Aneh, saya kan termasuk anak nakal. Tapi kalau di rumah, kalau ada orang ibu-ibu hamil, dia datang ke aku, Mbak, nenek ketemu, mesti nggak tahu. Kamu apa bu? Mereka aku lagi mentak, lagi mentak. Kenapa? Ben anaknya kayak jenengan, tapi ben tahu. Jadi nggak apa ya secara apa namanya kita ngomong di depan, tapi bagaimana kita mengkultur. Kultur tahu nggak? Kultur itu beda dengan kebudayaan ya. Nah, kultur, kebudayaan dan peradaban ini merupakan broken word. Jadi broken word di Indonesia itu seperti ini. Kultur, kebudayaan dan peradaban. Kalau mengkulturisasi yaitu bagaimana cara kita menginap di dalam masyarakat lalu kita merubah hal tersebut. Misalnya yang seperti dilakukan oleh Wali Songo. Yang di Surabaya cuma apa ya? Ampel ya? Kecepatan nggak ngomongnya? Ya. Misalnya di Surabaya itu Sunan Ampel. Sunan Ampel itu menggunakan dasar molimo. Molimo itu yang tadinya madon, mako, utu madon, main, mangan, madyo, gimana ya? Maisha. Jadi madyo itu yang kalian artinya apa? Madon we ya wedonan. Terus main we bareng main, judi, minum dan lain sebagainya. Terus gimana? Maisha itu mangan daging seakeh-akeh, sisi gimana? Oh ya madyo itu mangan biji-bijian seakeh-akeh. Jadi ketika ada apa-apa dikekeh kalau yang nantinya berlebihan. Nah, hal yang tersebut kan nggak boleh di negeri Islam. Lalu saat Sunan Ampel apakah langsung walah itu kitabnya namanya kitab Cantrik. Saudara ya. Kitab apa ya kayaknya itu kayaknya. Lupa nama kitabnya bukan Cantrik. Nama kitabnya saya lupa. Itu di situ di dalamnya ada istilah yang namanya cantrik. Cantrik adalah seorang pemuda yang suka berdiam diri di dalam kuil. Lalu apa dia menyembah bohong gitu seperti itu. Lalu oleh Sunan Ampel berubah menjadi namanya santri seperti itu. Lah mengenai kembali ke Mokhimo tadi, dari yang seperti itu Patok Kerajaan Majapahit ketika menggulirkan dengan cara yang seperti itu, kerajaan Majapahit hancur. Lalu bagaimana oleh Sunan
Artinya apa? Yaitu menjadi mau kemangan, mau kemadep, mau main, mau ngombe, mau gimana itu ya, mau kemari. Itu 5, mau 5 itu. Nah, selain itu dakwah apakah hanya dengan cara kita ngomongin bla 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 terus kita ngomong bla 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 bla, bisa dengan menggunakan seni itu plak boleh nggak apa-apa. Maka dengan hadroh pun boleh. Terus sudah dicontohkan juga sama para wali. Apakah cuma dengan cara alat musik, dengan pengkulturan, dengan ngomong, apakah enggak? Tapi bisa menggunakan infrastruktur bangunan. Nah, contohnya itu kalau misalnya sahabat itu pergi ke Surabaya, kemarin saya ke sana orangnya Lukon. Nah, di sana itu apa namanya? Ada masjid yang tinggi tiangnya itu 17, terus jumlah tiangnya itu ada 5. Jadi 17 ke atas itu menandai rakaat sholat,